Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun kita berada. Hendaknya kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita disertai dengan ibadah yang paling utama dalam rangka membekali diri kita untuk menghadapi hari kematian. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar kita pedomani bagaimana kita harus berakhlak di dunia dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri ketika kita menghadapi kehidupan sesudah kematian. Juga Al-Quran merupakan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau menerima dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita ketahui bahwa untuk mendapatkan petunjuk itu Allah SWT mengutus rasul, nabi setiap umat. Lakoda walakoda ba'asna fi kulli ummati rusulah ani' budullaha wajtanibut tagut. Sesungguhnya kata Allah, kami utus nabi, rasul untuk setiap umat. Sebagaimana kita lihat nabi mulai dari Nabi Adam ya, diantaranya banyak sekali nabi kan, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diutus oleh Allah untuk menyeru menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyeru mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani' budullaha wajtanibut tagut, untuk menyembah Allah dan jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka setelah kedatangan Nabi, setelah Nabi menjelaskan hukum-hukum atau peraturan yang disampaikan, faminhum man hadallaha wa minhum man hakut alaihi dolala. Ada yang beriman kepada Nabi dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, kebanyakan dari mereka mengingkari, menolak ajaran Nabi, memusuhi, bahkan banyak sekali Nabi yang dibunuh. Dari sini Allah SWT memberi ancaman kepada yang mengingkari. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi ya, di antaranya ya hasrotan alal ibadi ma ya'tihim mirusulin illa kanu bihi yastazirun. Sangat buruk kata Allah, sangat besar penyesalan mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari dan memusuhi Nabi. Ketika Nabi diutus, didatangkan kepada mereka, mereka kebanyakan mengolok-olok, menghina, mencaci, menghalangi, bahkan ada yang dibunuh. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka banyak habis dibinasakan langsung oleh Allah SWT. Banyak sekali kalau kita lihat bagaimana kebanyakan kaum Nabi Musa alaihissalam ya dibinasakan, Nabi Lut, Nabi Nuh sebagai contoh. Boleh kita baca sejarah ya di dalam Al-Quran lengkap ya kalau kita membaca Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dan mereka akan kembali, akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan apa perilaku mereka, ya, apa iman mereka, apa amal soleh mereka, ya. Wa in kullul lamma jami'ul ladainah muhdarun. Tidak ada yang tidak kembali dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagai peringatan yang harus kita pahami. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam. Sesungguhnya kamu beserta sesembahan kamu selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Antum laha waridun, dan kalian semua akan masuk ke dalam neraka jahanam beserta Tuhan-Tuhan yang kalian percayai. Jadi ini sebagai peringatan saudara-saudaraku. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada sesama kita sebagai peringatan. Sebagai rasa wujud kasih sayang sesama kita antar sesama manusia, khususnya sebangsa dan setanah air. Jadi bukan untuk menyinggung, melecehkan atau tidak mempercayai kepercayaan lain, tetapi ini firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sampaikan. Ketahuilah sahabatku bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya menyekutukan Allah, menyembah selain Allah itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa menyekutukan sesembahan Allah dengan sesembahan lain, mereka diharamkan surga dan tempatnya di neraka. Bukan main, ya. Jadi tidak ada keselamatan kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairu islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin." Barang siapa mencari agama, memeluk agama selain Islam, maka dia celaka, tidak diterima di akhirat, termasuk golongan orang yang rugi karena kekal di dalam neraka. Bukan main ini, ya. Saya tidak banyak bicara. Inilah ayat-ayat Al-Quran. Di antara banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ancaman bagi orang-orang musyrik, kafir, dan tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa orang-orang yang mengingkari, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi renungan kita bersama, tidak untuk menghujat dan mencaci, dan komennya mudah-mudahan memberi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.